Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang komunitas gambir. Tapi sebelum itu, yuk kita berkenalan dengan kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Agnes Jessica Lumantoruan, Kevin Asitumorang, Meli Marcelina, Nabil Pascal, dan Octavia Hermina Baru Situmorang. Adapun topik yang kita bahas yaitu definisi dari HBHK, jenis komunitas HBHK, gambir, teknologi pengolahan, standar produk, nilai ekonomi gambir, dan nilai ekonomi produk. Apa sih HHBHK itu? HHBHK atau biasanya disebut dengan hasil hutan bukan kayu merupakan hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani serta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBHK meliputi rotan, bambu, getah, daun, kulit, buah, dan madu serta masih banyak lagi. Jenis tumbuhan tersebut beberapa diantaranya bahkan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bila dijadikan produk olahan. Jenis-jenis komoditas hasil hutan bukan kayu. Yang pertama ialah komoditas rotan yang memiliki jenis-jenis tohiti, umbul, datu, jermesin, terampu, dan juga batang yang memiliki manfaat sebagai bahan baku mebel, penahan pasir di gurun pasir, dan juga sebagai bahan anyaman. Yang kedua ialah komoditas resin atau yang biasanya disebut dengan getah. Jenis-jenisnya ialah kopal, damar, gondorukem, benzoin, dan juga siraks yang memiliki manfaat sebagai bahan pengawet, industri parfum, dan juga obat-obatan. Yang ketiga ialah komoditas hewan yang memiliki jenis-jenis lebah madu, sarang burung, dan juga kulit sapi yang memiliki manfaat sebagai kerajinan tangan, obat-obatan, dan juga kecantikan. Yang keempat ialah komoditas bambu yang memiliki jenis-jenis bambu kuning, bambu legi, dan bambu Cina yang memiliki manfaat sebagai kerajinan tangan, jembatan, tirai, dan juga alat musik. Yang kelima ialah komoditas minyak atsiri yang memiliki jenis-jenis nilam, cengkeh, lawang, dan juga jahe yang memiliki manfaat sebagai campuran makanan, campuran minuman, inhalasi, dan juga lulur. Yang keenam ialah komoditas daun pandan yang memiliki jenis-jenis pandan hias, pandan duri, dan juga pandan wangi yang memiliki manfaat sebagai penyedap makanan, pewarna alami, anyaman, dan juga kerajinan tangan. Gambir adalah salah satu komoditas perkebunan rakyat yang menjadi komoditas ekspor Indonesia dan diperdagangkan dalam bentuk getah yang diperoleh dari pengumpahan daun dan ranting yang telah disedimentasi, dicetak, dan dikeringkan dari tanaman unkarya gambir. Indonesia menempati posisi yang sangat penting sebagai produsen gambir terbesar di dunia dengan memasok 80% kebutuhan gambir dunia. Keunggulan kooperatif yang dimiliki Indonesia berupa kecocokan iklim dan topografi yang sesuai dengan budidaya gambir, memberikan efek positif terhadap produksi gambir asal Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengekspor gambir setiap tahunnya dan menjadi pemasok utama gambir dunia. Teknologi pengolahan gambir. Yang pertama, pemetikan. Pemetikan daun dan ranting dapat dilakukan secara manual menggunakan tangan. Kedua, pemotongan. Daun dan ranting yang sudah dipanen kemudian dipotong dan dibentuk persegi. Yang ketiga itu ada pembersihan. Daun dan ranting yang dipotong kemudian dibersihkan dengan air. Yang keempat, perebusan. Daun dan ranting yang sudah dibersihkan kemudian direbus. Yang kelima ada pengangkatan. Daun dan ranting yang sudah direbus kemudian diangkat dari tungku. Yang keenam ada penuangan. Air rebusan daun dan ranting kemudian dituangkan ke wadah yaitu ember plastik dan ditunggu hingga suhu mencapai suhu kamar. Yang ketujuh ada pengendapan. Pengendapan dilakukan dengan cara memasukkan air rebusan ke cetakan yang berbentuk segi empat yang terbuat dari balok.
dan pengendapan dilakukan selama 1 malam. Kedelapan, ada pemotongan. Hasil endapan kemudian dipotong ukuran 3x3 x 2 cm. Dan kesembilan, ada peletakan. Hasil yang sudah dipotong kemudian diletakkan di tampi rotan. Kesepuluh, ada pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan mengalirkan udara panas yang didapat dari pembakaran kayu ke dalam ruangan. Yang ke-11 itu ada pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan dengan cara membawa gambir yang sudah dibuat ke pasar. Standar produk gambir dapat kita lihat seperti tabel berikut. Yang pertama, keadaan bentuk. Mutu 1 maupun mutu 2 memiliki bentuk yang utuh. Dalam keadaan warna, mutu 1 memiliki warna kuning sampai kuning kecoklat-coklatan. Mutu 2 memiliki warna kuning kecoklatan sampai kuning kehitam-hitaman. Dalam keadaan bau, mutu 1 dan mutu 2 memiliki bau yang khas. Yang kedua, kadar air. Pada mutu 1 dapat kita lihat kadar air maksimal ada di angka 14%, mutu 2 maksimal 16%. Yang ketiga, ada kadar abu. Dapat dilihat mutu 1 maksimal 5% kadar abu, mutu 2 maksimal 5% kadar abu. Yang keempat, kadar katekin. Pada mutu 1, kadar katekin minimal 60% dan pada mutu 2 memiliki minimal 40% kadar katekin. Yang kelima, kadar bahan tak larut dalam air. Mutu 1 memiliki maksimal 7% dan mutu 2 memiliki maksimal 10%. Yang berikutnya, kadar bahan tak larut dalam alkohol. Pada mutu 1 dapat kita lihat terdapat 12% maksimal bahan tak larut dalam alkohol, dan yang pada mutu 2 dapat kita lihat 15% bahan tak larut dalam alkohol. Nilai ekonomi gambir. Gambir dapat dipanen dengan baik setelah berumur 2,5 tahun. Seterusnya, 2 hingga 3 kali dalam setahun gambir dapat dipanen dan produktif hingga umur 20 tahun atau lebih. Ekspor gambir Indonesia pada tahun 2009 mencapai sekitar 18,298 ton dengan nilai 38,4 juta US dollar. Besarnya volume ekspor gambir Indonesia ke India yang mencapai 91,15% dari total volume ekspor gambir Indonesia. Selain itu, Singapura juga merupakan pengimpor gambir terbesar di Indonesia. Volume impor tertinggi Singapura pernah mencapai hingga 92,1% dari produksi gambir Indonesia. Dengan demikian, prospek ekspor gambir ke luar negeri terbuka dengan luas. Nilai ekonomi produk pada gambir. Pewarna kain dari gambir memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan pewarna alam lainnya. Gambir dapat menghasilkan warna coklat tua, coklat kemerahan, dan hijau. Selain itu, penggunaan gambir sebagai pewarna tekstil alami yang ramah lingkungan, gambir memiliki senyawa katekin yang dimana zat ini berguna sebagai antioksidan alami yang dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik, farmasi, maupun pangan. Hilirisasi produk dari tanaman gambir ini dapat menjadikan substitusi impor katekin yang bisa digunakan oleh para pelaku industri kosmetik di dalam negeri. Penelitian dari Barisan Industri Padang, Guseyeni mengatakan pihaknya berhasil membina 2 IKM untuk melakukan produksi massal katekin dengan kapasitas produksi 20 kg per minggunya. Kedua IKM ini bahkan sudah mendapatkan pelanggan tetap dari industri kosmetik yang membeli produk katekin dengan harga 18.000 hingga 1 juta per minggunya dengan kadar kemurnian katekin hingga 80%. Sekian presentasi mengenai komoditas gambir, kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.